Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, berjumpa kembali melalui program Night Call GPIB Selasa 28 Mei 2024 bersama saya Pendeta Yanadele Like Hehanusa Sahetapi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Balikpapan. Sebelum kita beristirahat malam, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, terlebih dahulu kita berdoa. Kristus sahabat yang setia, pendampingan-Mu menyertai kami di sepanjang hari ini. Bersyukur untuk kasih sayang-Mu, kami mau menyambut firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kristus, agar kami memahami kehendak dan maksud-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 3 Yohanes 1 pada ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salam kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baris kalimat yang berbunyi seperti ini. Persahabatan bagaikan kepompong, atau disebut juga sebagai judul lagu. Menarik untuk kita melihat maksud dari ungkapan ini. Persahabatan bagaikan kepompong menunjuk pada sebuah kondisi di mana seorang sahabat dapat membantu di saat rapuh sehingga bangkit dari keterpurukan. Suka duka silih berganti, seorang sahabat berusaha untuk menopang satu dengan yang lain. Apa sesungguhnya yang membuat betapa kokoh persahabatan itu? Apakah karena orang merasakan bahwa dampak dari sebuah persahabatan yang sejati memberikan kebahagiaan tersendiri? Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema menjadi sahabat yang menyahabati. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus mengatakan kepada para murid-Nya, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Kita semua sama mengetahui bahwa perintah Yesus adalah bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh dan sebab itu, Rasul Yohanes dalam sapaannya kepada Gaius, ia mau berbangga dengan Gaius karena sebagai
orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai sahabat Kristus, Gaius telah menunjukkan sikap imannya dengan peduli kepada sesama, menolong orang asing. Pada dirinya ada keramah tamahan, sehingga menjadi buah berkat. Sebab sesungguhnya kesaksian hidup Gaius tercermin dari keteladanan percaya akan kebenaran Kristus. Melihat pada keteladanan Kristus, dan karenanya ia hidup berdasarkan kebenaran Kristus. Sahabat GPIB yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat yang menyahabati adalah merupakan perkara iman. Ketika orang memandang bahwa Kristus yang adalah teladan yang sejati menghadirkan kepada kita bagaimana persahabatan yang sejati itu, kerelaan berkorban yang ada pada diri Kristus, membuat ia memberi diri bagi dunia ini untuk menebus dosa dunia, dan karenanya kita menerima anugerah keselamatan yang daripadanya. Karena itu, sahabat GPIB yang kekasih, nasihat Rasul Yohanes kepada Gaius menjadi penting. Bahkan ia menyapa Gaius, damai sejahtera bagi kamu. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang mau mengalirkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan menjadi nyata karena seorang sahabat memiliki kepedulian yang tulus. Seorang sahabat yang mau menghadirkan perkataan-perkataan yang membangun. Sekalipun disadari bahwa sebagai manusia biasa, kita semua penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita menjalin erat hubungan akrab dengan Kristus melalui doa dan pembacaan kitab suci. Lalu kita terinspirasi untuk mewujudkan kasih dengan tulus ikhlas. Sahabat GPIB yang kekasih, Gaius begitu peduli bukan saja kepada saudara-saudara seiman, tetapi ia juga peduli kepada orang asing. Karena persahabatannya dengan Kristus, karena ia menerima keteladanan Kristus. Lalu bagaimana dengan kita sekalian? Apakah di sepanjang hari ini kita menjalin erat persahabatan dengan Kristus Yesus, sehingga kita memperoleh damai sejahtera untuk meneruskan kasih Kristus kepada sesama kita? Kristus menghadirkan kita teladan yang baik, menjadi sahabat untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka kita pun terpanggil untuk melanjutkan kehidupan ini dengan bersyukur kepada Kristus
melalui menjalin persahabatan atau menjadi sahabat yang menyahabati. Kristus memampukan kita sekalian untuk senantiasa melangkah dalam kehidupan ini, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi peduli kepada orang lain, menghadirkan keramah tamahan, menjadi sahabat yang menyahabati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus Kristus, sahabat yang sejati, pengalaman iman dari pagi hingga malam hari, ketika kami akan beristirahat, kami membuktikan pendampingan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Karena itu, sebelum berbaring dalam peristirahatan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk berpedoman pada Engkau, Kristus sahabat yang sejati, dan sanggupkan kami untuk menjalin relasi dengan semua orang dengan meneladani keteladanan kasih-Mu. Jaga dan lindungi kami semua dalam peristirahatan malam. Biarlah selamat yang daripada-Mu kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin.